Assalamualaikum. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, berikan komentar, dan dibagikan kepada orang lain jika memang bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 sekalian? Semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dapat bertemu lagi di channel ini untuk belajar. Baik, di video kali ini saya akan memberikan latihan soal ya untuk pelajaran 2 yang berjudul Mengenal Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Oke, di sini saya mencoba untuk memberikan latihan soal untuk menambah penguatan bagi pemahaman materi kalian yang telah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di sekolah kalian ya. Semoga dengan latihan soal ini kalian mampu lebih paham dan nantinya ketika ulangan atau ujian semuanya mendapatkan 100. Amin. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan kali ini mendapatkan apa yang kita harapkan dan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal 'Alamin. Apakah semua sudah siap untuk mengerjakan latihan soal? Oke, sudah siap ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Let's go. Nomor 1. Iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Kira-kira jawabannya adalah ya, C. 3. Soal nomor 2. Firman Allah yang dibukukan itu disebut dengan istilah A. Kitab suci, B. Makalah, C. Suhuf, D. Buku paket. Jawabannya adalah ya, A. Kitab suci. Soal nomor 3. Wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran disebut dengan istilah A. Kitab suci, B. Suhuf, C. Dokumen, D. Piagam. Jawabannya adalah pinter, B. Suhuf. Soal nomor 4. Kitab suci Al-Quran itu pasti benarnya dan akan terjaga keasliannya hingga hari kiamat, karena yang menjaganya adalah A. Malaikat, B. Nabi Muhammad SAW, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Wali Allah. Jawabannya adalah sip, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 5. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama A. 21 tahun 2 bulan 21 hari, B. 22 tahun 2 bulan 22 hari, C. 23 tahun 3 bulan 23 hari, D. 24 tahun 3 bulan 24 hari. Jawabannya adalah sip, B. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Soal nomor 6. Kita dapat mengenali Allah salah satunya adalah lewat Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna adalah titik-titik. A. 66, B. 77, C. 88, D. 99. Jawaban yang tepat yaitu sip,
D. 99. Soal nomor 7. Allah itu tidak butuh dengan siapa saja. Allah maha berdiri sendiri. Asmaul husnanya disebut dengan titik-titik. A. Al-Qayyum, B. Al-Hayyu, C. Al-Mumit, D. Al-Ahad. Jawabannya yang benar yaitu sip, A. Al-Qayyum. Soal nomor 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, tidak punya anak maupun orang tua. Asmaul husna yang tepat yaitu titik-titik. A. Al-Qayyum, B. Al-Ahad, C. Al-Mumit, D. Al-Hayyu. Jawabannya adalah sip, B. Al-Ahad. Soal nomor 9. Ada seorang masih sangat muda itu meninggal. Lalu ada orang sangat tua itu masih kuat dan sehat. Artinya kematian itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha mematikan. Asmaul husnanya yang tepat yaitu A. Al-Qayyum, B. Al-Ahad, C. Al-Hayyu, D. Al-Mumit. Jawabannya adalah sip, D. Al-Mumit. Soal nomor 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Asmaul husna yang sesuai yaitu A. Al-Qayyum, B. Al-Ahad, C. Al-Hayyu, D. Al-Mumit. Jawabannya adalah pinter, C. Al-Hayyu. Soal nomor 11. Jika kita berbuat dosa lalu kita bertaubat, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah kecuali A. Menyesali perbuatan dosa kita, B. Berhenti total dari perbuatan dosa, C. Berjanji tidak mengulangi dosa lagi, D. Cukup membaca istighfar saja. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Cukup membaca istighfar saja. Ya, jadi kita kalau bertaubat maka kita harus lengkap ya. Selain membaca istighfar, kita harus berhenti total, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulang kembali dosa-dosa kita. Soal nomor 12. Nabi Musa alaihi salam itu menerima kitab suci titik-titik. A. Kitab Taurat, B. Kitab Zabur, C. Kitab Injil, D. Kitab Al-Quran. Jawabannya adalah sip, A. Kitab Taurat. Kalau kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Dawud. Kalau kitab Injil itu kepada Nabi Isa alaihi salam. Soal nomor 13. Al-Quran itu punya banyak nama lain. Di antaranya adalah mampu menjadi penjelas. Disebut dengan istilah titik-titik. A. Al-Bayan, B. Al-Furqan, C. Asy-Syifa, D. Az-Zikr. Jawabannya yang tepat yaitu sip, A. Al-Bayan. Soal nomor 14. Al-Quran itu juga bisa menjadi obat bagi hati kita. Istilah yang benar untuk Al-Quran sebagai obat adalah titik-titik. A. Al-Furqan, B. Asy-Syifa, C. Al-Bayan, D. Az-Zikr. Jawabannya yang tepat yaitu ya, B. Asy-Syifa. Soal terakhir nomor 15. Al-Quran itu juga menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Disebut dengan istilah titik-titik. A. Al-Bayan, B. Asy-Syifa, C. Az-Zikr, D. Al-Furqan. Jawaban yang tepat yaitu sip, D. Al-Furqan. Nah, akhirnya kita selesai untuk mengerjakan latihan-latihan soal di pelajaran yang kedua ini. Bagaimana? Kalian sudah paham kan?
Semoga nantinya ketika ujian kalian semuanya mendapatkan nilai 100 ya. Amin ya robbal alamin. Baik, sekian untuk latihan soal kita di pelajaran yang kedua ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti di pelajaran yang ketiga ya untuk latihan soalnya. Baik, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah atas segala ilmu dan segala anugerah yang diberikan kepada kita semuanya. Mari kita baca bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.